Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diana Septerayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membahas mengenai teori psikoanalisa. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sebelum saya jelaskan lebih jauh mengenai psikoanalisa, ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah psikologi. Psikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan dan terapan yang mempelajari tentang perilaku dan mental. Yang kedua, seseorang yang melakukan anti klinis ilmu dalam psikologi disebut sebagai psikolog. Yang ketiga, orang yang melakukan anti klinis ilmu tentang gangguan mental disebut sebagai psikiater. Sederhananya gini, psikolog itu adalah orang yang bisa kalian ajak curhat tentang sakit hati kalian ketika dikhianati seorang pacar. Sementara psikiater adalah orang yang mengurusi orang sakit jiwa. Tentunya, apakah kalian sakit jiwa jika dikhianati seorang pacar? Tentu tidak. Karena berbicara tentang perilaku dan mental, maka psikologi jika berbicara tentunya tentang motif dan jiwa seseorang. Jiwa, ya, jiwa. Tapi kalian tidak akan menemukan belahan jiwa kalian di studi psikologi ataupun konseling ini. Karena jiwa dalam psikologi adalah psikis. Psikis mempengaruhi kepribadian dan kesadaran seseorang. Studi yang menganalisis kepribadian seseorang melalui motif dan mentalnya, ini disebut dengan psikoanalisis atau psikoanalisa. Dan bapak psikoanalisis adalah Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud sendiri membagikan alam psikis kita menjadi 3 bagian. Yang pertama alam sadar, yang kedua alam subsadar, yang ketiga alam tak sadar. Bagi Freud, psikis seperti gunung es. Alam sadar merupakan yang paling puncak, namun paling kecil. Dan alam tak sadar adalah yang paling bawah, namun yang paling besar. Alam tak sadar inilah yang mempengaruhi kepribadian dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana. Alam sadar berisi pikiran dan persepsi. Semua yang kita pikirkan dan kita persepsikan pasti kita sadari. Kita bahkan benar-benar menyadarinya. Misalnya, kita sedang menatap langit dan memikirkan awan yang bergerak. Atau ketika kita mengingat rasa sakit dengan mantan, dan lain sebagainya, itu semua berasal dari pikiran dan persepsi kita. Ini adalah bagian terkecil dari apa yang mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia di kehidupan sehari-hari. Ingat, ini adalah bagian yang paling kecil. Berbeda dengan alam sadar. Alam setengah sadar berisi memori atau kenangan dan juga pengetahuan yang tersimpan di dalam diri kita. Pengalaman, kejadian, fenomena atau apapun yang kita alami, baik yang kita ingat atau yang kita lupakan atau yang kita abaikan, pasti semuanya sudah masuk ke dalam gudang kesadaran kita yang nantinya kadang muncul dan kadang hilang. Dalam pelajaran fisika memberi pengetahuan tentang panasnya api, sehingga kita belajar bahwa api tidak boleh disentuh. Pengalaman disakiti oleh mantan kekasih akan membuat kita sakit hati dan juga takut memulai dengan yang lain. Dan tentu saja masih banyak contoh lain dari kehidupan kita yang membuat kita belajar sesuatu dan juga membuat kita terkenang oleh sesuatu. Itu alam setengah sadar. Bagian yang terakhir adalah alam tak sadar. Alam tak sadar adalah bagian yang paling dalam, misterius, dan paling besar. Alam tak sadar membuat ketakutan dalam kekecewaan, dorongan seksual, dan harapan. Harapan, iya harapan. Semua yang ada di dalam alam tak sadar tidak dapat dikendalikan. Kita bahkan tidak dapat mengendalikan kekecewaan, amarah, kebahagiaan, atau sifat lainnya yang ada di dalam alam tak sadar. Apapun yang ada di dalam alam tak sadar inilah yang mengendalikan perilaku kita dan juga membentuk kepribadian kita. Kita pasti pernah melihat orang yang fobia dengan ketinggian, orang yang cenderung temperamental,
orang yang sangat sensitif, atau orang yang sangat menggilai kucing-kucing atau yang imut-imut, atau orang yang sangat suka mengekspos dirinya atau biasa disebut dengan narsis, orang yang sangat periang, dan bahkan psikopat. Perbedaan sifat, mental, perilaku, atau apapun yang ada dalam diri kita itu dipengaruhi oleh alam tak sadar. Itu mengapa sebenarnya bagi Freud tidak ada orang yang benar-benar normal, karena semua pasti memiliki masalah dengan psikisnya. Di dalam alam tak sadar juga terdapat trauma. Trauma itu berasal dari bahasa Jerman yaitu Traum yang artinya mimpi. Ya, mimpi. Mimpi yang muncul saat kita terlelap dalam tidur. Bagi Freud, mimpi adalah kemunculan simbol-simbol apapun di dalam alam tak sadar kita. Mulai kenangan yang menyakitkan atau kenangan yang menyenangkan, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita tersadar dan terbangun, kita pasti sulit untuk mengingat kembali mimpi tersebut. Karena sekali lagi kita dapat menjangkau, apalagi mengendalikan alam tak sadar. Orang yang dikuasai trauma artinya ia dikuasai oleh mimpi yang ada di dalam alam tak sadarnya. Apa kamu sering bertemu dengan mantanmu di dalam mimpi? Coba hubungi dia, mungkin kamu masih mencintainya. Alam tak sadar juga memuat apa yang disebut dengan insting alamiah dasar, seperti seks, kepuasan diri, kesenangan diri, dan lain sebagainya. Freud menyebutnya id. Insting dasar alamiah ini sama seperti insting hewani. Karena manusia harus hidup bersosial, maka manusia harus mengendalikan id tersebut. Maka muncullah budaya, aturan, norma, dan lain sebagainya yang fungsinya mengendalikan sifat hewani manusia tersebut. Ini juga hadir di dalam alam kesadarannya. Freud menyebutnya dengan superego. Pengendalian id dan superego pada akhirnya membentuk kepribadian kita. Kepribadian kita ini yang disebut dengan ego atau diri. Jadi yang dimaksud dengan diri adalah proses pembentukan yang begitu rumit di dalam psikis manusia dan akhirnya menjadi ego kita. Manusia akan mendapat dorongan dari id dan superego, lalu ego akan menjembatani keduanya. Namun terkadang ego kita tidak siap untuk merespon dorongan-dorongan yang ada. Dan ketika ego kita tidak siap, yang muncul ke dalam diri kita adalah kecemasan. Lalu ego itu akan berpikir bagaimana sih caranya agar kecemasan ini tidak dapat mengganggu aktivitas kesehariannya. Jadi ego itu akan menyelesaikannya dengan mekanisme pertahanan diri yang tujuannya untuk menghandle kecemasan yang terjadi akibat pertaruhan antara id dan superego. Ketika kita membahas kepribadian, menurut Freud itu juga tidak lupa terkaitnya dengan tahapan perkembangan psikoseksual. Nah, dalam hal ini ada 5 tahapan. Yang pertama ada fase oral, di mana sumber utama bayi atau yang terkait dengan libidonya atau hasratnya adalah melalui mulut. Sehingga sangat penting sekali bagi bayi refleks mengisap pada ibunya. Namun pada fase ini ada konflik utama yaitu proses penyapihan atau weaning, di mana anak harus menjadi kurang bergantung atau anak harus bisa lepas dari ASI. Jika terjadi fiksasi, Freud percaya individu akan memiliki masalah dengan ketergantungan atau agresi dan sering dikaitkan dengan masalah. Yang kedua yaitu fase anal, di mana fokus libidonya ada pada anus. Jadi anak akan mendapat kesenangan dari proses dia buang air besar, tetapi akan ada konflik pada tahapan ini ketika anak diajarkan proses stulating. Yang ketiga yaitu fase polit, di mana fokus libidonya ada pada alat kelamin. Anak akan sadar pada perbedaan jenis kelamin, di mana nantinya dia akan menggerakkan konflik antar ketertarikan erotis, kebenaran, persaingan, kecemburuan, dan juga ada ketakutan. Yang keempat, ada fase laten. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan dan energi seksualnya dapat disublimasikan oleh anak terhadap pekerjaan sekolahnya, hobi, dan pertemanan. Pada fase ini, anak sudah mulai berinteraksi dengan anak yang lainnya. Yang kelima yaitu fase genital. Fase ini, individunya sudah mulai mengalami kematangan pada organ reproduksi. Pada fase
perempuan. Yang ketiga, adaptasi diri untuk menyesuaikan diri dengan dorongan-dorongan seksual dan juga perubahan fisik yang terjadi. Freud menyebutkan pada fase genital ini, naluri seksualnya atau libidonya diarahkan pada kesenangan heteroseksual atau lawan jenis. Jadi bukan kesenangan pada diri sendiri seperti pada fase polip. Tetapi jika terjadi fiksasi pada fase ini, konsekuensinya adalah kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan seksual pada individu. Nah, kesimpulan dari penjelasan tadi adalah psikoanalisa itu menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasa, tidak disadari atau di luar kesadaran, dan diwarnai oleh emosi. Pendiri teori ini adalah Sigmund Freud. Freud membagi 3 elemen dasar dalam pembentukan mental, yaitu alam bawah sadar, alam subsadar, dan alam tidak sadar. Freud juga menggambarkan sebagai id, ego, dan superego. Id yang hanya mengandalkan atau mencari sebuah kesenangan, ego yang berusaha untuk menyeimbangkan antara id dan superego, sedangkan superego adalah semua hal yang berkaitan dengan nilai dan moral. Freud membagi tahap perkembangan pada manusia menjadi 5 tahap perkembangan, yaitu tahap oral, tahap anal, tahap polik, tahap latensi, atau tahap genital. Nah, itu tadi dia sedikit penjelasan dari saya mengenai materi teori psikoanalisa. Oh ya, jangan lupa kalian klik tombol like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.